Selamat siang, kembali lagi di channel Open Portfolio Saham. Tidak terasa kayaknya sudah 2 mingguan saya tidak melakukan update dari portfolio saham saya di bulan Agustus. Terakhir update itu adalah di penutupan bursa tanggal 9 Agustus 2024. Lalu saya tidak ada update lagi karena kebetulan setelah tanggal tersebut saya tidak melakukan transaksi apapun, baik pembelian ataupun penjualan ataupun menerima dividen dari saham yang saya manage saat ini. Nah, karena bulan Agustus sudah berakhir, ini saatnya saya update bagaimana sih kondisi porsi portfolio saham saya di akhir penutupan bulan Agustus kemarin, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Oke, kita mulai dari awal ya. Untuk saham BBNI, nah porsi portfolionya tidak ada penambahan dari tanggal 9 Agustus sampai akhir bulan, sama di 11,47%. Dan sebagai informasi, sekarang saya menambahkan satu kolom baru, yaitu kolom average price, supaya lebih transparan saja. Jadi supaya kita bisa ngelihat juga apakah gimana nanti perkembangan dari harga average price dari setiap emiten yang saya manage. Nah, untuk BBNI sendiri saat ini lagi floating profit di 24,62%. Lalu saham yang kedua, saham BES, porsi portfolio juga tetap masih di 11,03%. Average price-nya ini cukup tinggi ya, di 132,9. Dan saat ini lagi floating loss 5,95%. Oh iya, di 2 minggu terakhir karena IHSG sedang rally, jadi peningkatan saham BES yang tadinya sempat di bawah 100 sekarang udah ada di angka 125-an kalau tidak salah ya. Makanya jadinya floating loss saya berkurang, jadi di minus 5,95%. Lalu yang ketiga saham BJTM, sama porsi portfolionya di 10,84%, belum ada perubahan. Average price-nya itu di 667,01. Jadi saat ini di floating loss di minus 13,79%. Yang keempat, saham CK, porsi portfolionya juga tidak ada penambahan, masih di 10,25% dari portfolio saya, total portfolio saya. Average price-nya itu di 1920,46. Saat ini lagi floating profit di 5,70%. Memang saham ini agak lambat ya, maksudnya kalau nggak salah dari 9 Agustus saya update juga masih dalam kondisi floating profit 5%-an seperti ini. Oke, saham yang kelima, saham Elsa, itu portfolionya masih tetap di 9,81%. Ini adalah saham kesukaan saya sebenarnya, cuma saya baru belum bisa menambah lagi karena harga average price saya ada di 400,28. Itu saat ini kondisi floating profit di 20,42%. Kebetulan saya nggak mau membeli atau menambah lagi saham Elsa jika harganya di atas 400 ini. Kayak gitu, kalau misalnya nanti diberi kesempatan untuk koreksi, maka mungkin saya akan menambahkan lagi porsi kepemilikan saya di saham Elsa. Lalu saham selanjutnya, saham PWR. Ini sama, tidak ada perubahan, porsinya tetap sampai akhir bulan di 10,69%. Average price-nya di 689,90. Profit, oh ya, sorry, bukan floating profit tapi di floating loss di minus 2,16%. Lalu saham PTBA masih sama di 12,61%. Lalu di average price-nya itu ada di 3055,96, atau saat ini lagi dalam floating loss minus 10,01%.
Lalu saham PTSN. Nah, ini di video sebelumnya tanggal 9 Agustus saya sempat berencana untuk melakukan cut loss, tapi saya belum menemukan harga yang cocok untuk saya melakukan cut loss karena sahamnya terus saja koreksi. Jadi masih saya manage sampai sekarang hari ini tanggal 2 September. Porsi portfolionya di 11,59% dari total portfolio saya. Average price-nya di 230,75. Saat ini lagi floating loss di minus 80 minus 9,86%. Mungkin kalau udah floating loss-nya di angka 5%-an saya akan lakukan cut loss. Oke, yang ke 9 saham Sido. Saya kebetulan dari 9 Agustus ke 30 Agustus saya melakukan penambahan karena pas di Jumat kemarin di 30 Agustus 2024 Sido agak koreksi sehingga sahamnya itu turun sekitar 2 atau 3%-an dari harga rata-rata yang saya miliki. Harga rata-rata yang saya miliki itu sebelumnya kalau nggak salah di 670-an, sehingga ketika saya melakukan penambahan itu sekarang average price-nya berubah turun menjadi 668,53. Nah, saat ini lagi kondisi floating loss minus 1,28%. Saya masih percaya saham Sido ini saham yang bagus, cocok untuk disimpan jangka panjang, hanya saja karena harganya sudah terlalu mahal, maka dari itu saya sempat menjual 50% kepemilikan saham saya ke saham selanjutnya, yaitu saham SMRA. Nah, tapi karena melihat ada peluang kemarin dan kebetulan saya masih ada sisa cash, jadi saya tambah saja sedikit porsi kepemilikan saham saya untuk melakukan average down. Oke, untuk saham SMRA sendiri tidak ada penambahan dari semenjak saya melakukan pembelian, yaitu tetap di porsi portfolio 5,08%, dan kemungkinan tidak akan ada penambahan lagi sampai nantinya target price jualan saya tercapai, yaitu target price-nya itu mungkin saya akan menjual di angka 700-an sepertinya. Kalau udah sampai hit di angka tersebut mungkin saya akan menjual saham SMRA sendiri. Karena ya ini sebenarnya saya beli bukan ngelihat dari segi value investing, tapi karena saham properti saya juga belum melihat kapan boomingnya. Di tahun ini mungkin belum akan booming karena ya kita tahu lah kondisi ekonomi sekarang belum memungkinkan untuk saham properti untuk booming, dan saya nggak mau pegang lama-lama saham properti, apalagi properti hunian. Nah, ini saya sempat pegang karena performance di Q1 dan Q2 2024 ini cukup bagus. Jadi saya coba untuk ambil sedikit kepemilikan saham di SMRA ini, ya siapa tahu nanti bisa naik. Dan kebetulan mereka juga kan ada rencana untuk IPO anak perusahaannya. Nah, kalau misalnya itu IPO mungkin di sini akan SMRA ini akan ikut ibaratnya diapresiasi market lah. Jadi sehingga terjadi price action, harganya bisa lebih tinggi dari yang sekarang. Sekarang itu kalau nggak salah di 610-an. Ya, itu sih harapannya. Makanya saya hanya berani menggunakan 5% aja dari total portfolio saya untuk membeli saham SMRA ini. Dan saat ini kondisinya lagi floating profit di 23,48%. Lalu untuk cash sendiri dari yang 9 Agustus 1,61% berkurang jadi 1,41%. Oke, itu update dari portfolio saham saya. Saya sih yakin di bulan September ini akan tetap rally IHSG kita karena ada sentimen bahwa The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga. Ya kita lihat saja nanti bagaimana IHSG di bulan September ini, dan jika saya ada transaksi
di portfolio saham saya sekarang, saya pasti akan update di video-video selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan komen di kolom komen di bawah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.